Semoga kita semuanya sehat, karena akhir bulan-bulan ini banyak yang sakit, dan termasuk saya pun sedang agak meriang. Jadi mari kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh, agar ibadahnya semakin bagus, semakin nambah. Al-Fatihah. Hari ini kita akan berbicara tentang wudu. Misalkan Mas Yusril punya wudu, nginjek tai ayam, batal nggak Mas Yusril? Lagi wudu nginjek tai ayam, batal nggak? Batal. Mas Fatur lagi wudu nginjek tai ayam, batal nggak? Enggak. Lagi wudu makan atau minum batal enggak? Enggak. Jadi kalau lagi wudu makan minum enggak batal. Lagi wudu nginjek tai ayam enggak batal. Jadi anak-anak biasanya sering nanya, saya wudu habis makan wudu lagi ya? Saya wudu nginjek tai ayam wudu lagi ya? Jadi enggak batal. Jadi yang pertama tentang wudu, itu antara fardu wudu ada 6. Yang satu niat. Niat itu bagi adik-adik panjang. Nawaitul wudu'a rajul hadasil asghari ilahiri panjang. Adapun bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak atau yang sudah tua tapi baru belajar wudu, maka niatnya mudah. Cukup saya niat wudu. Cukup aku niat wudu, sudah sempurna, sudah bisa. Enggak usah pakai bahasa Arab. Nawaitul wudu'a rajul hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, enggak usah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang kebetulan dulu belum pernah belajar niat wudu, jadi nanti kalau wudu nggak usah ribet-ribet, cukup angkat air, basuhin muka, nawaitul wudu'a, atau pakai bahasa Jawa bisa, pakai bahasa Indonesia juga bisa. Jadi niat wudu itu aja. Saya niat wudu, selesai. Kalau mau disempurnakan karena Allah lebih bagus. Saya niat wudu karena Allah. Jadi itu. Kemudian yang nomor 2, dan wudu itu niatnya di dalam hati ya, jadi nggak usah dilafalkan. Saya niat wudu, nggak apa-apa kalau lagi wudu kan bisa ngomong saya niat wudu. Tapi kalau lagi sholat, Allahu Akbar kan nggak bisa, berarti dalam hati. Allahu Akbar dalam hati kita, saya niat sholat fardu apa gitu, zuhur atau apa. Jadi pas niat wudu cukup saya niat wudu, sudah selesai, nggak usah panjang-panjang. Nanti malah was-was. Kemudian yang kedua, basuh muka. Yang nomor 2 adalah basuh muka. Nah, basuh muka di sini muka batasannya adalah dari atas, dari sini rambut sampai dagu. Terus dari sini telinga yang ada benjolnya sini sampai sini. Itu batasannya. Dan ketika kita niat wudu wajib pas niat itu air dibasuhkan ke muka. Jadi bukan diusap, harus ada air menggenang di tangan. Airnya menggenang di tangan, kita basuhkan dan saya niat wudu dalam hati. Maka itu sudah, sekali sudah cukup. Harus diratakan ya. Kemarin kan kalau yang mustakmal itu asalkan kalau tangan kita masih kena air berarti mustakmal tidak. Misalkan kemarin tuh kayak mau wudu di ember, kita kasih baju untuk dicuci, baju dulu kita kasih air. Kita boleh wudu di air ember tersebut tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena bajunya belum diambil. Kalau bajunya sudah diambil, hukumnya mustakmal atau sudah dipakai, maka tidak bisa mensucikan. Nah, basuh muka itu kan di tangan sini, di genangan tangan sini. Kita basuhkan sini. Kan ini belum terpisah. Jadi kita ratakan, cukup sekali. Adapun 3 kali itu sunnah Nabi. Dan jangan lebih dari 3, cukup 3 sunnahnya. Kemudian yang nomor 3 adalah basuh tangan. Basuh tangan hati-hati, harus sampai siku, sampai sini, harus sampai siku. Jadi kalau basuh tangan harus yakin siku sudah basuh. Ya sama, air harus menggenang, kita genangan air terus gini.
asalkan tangan kita nggak terpisah, ini mensucikan. Tapi kalau sudah terpisah, misalkan gini, kita angkat ini, berarti sudah tidak mensucikan. Harus ngambil air lagi, biar yang atas kena. Jadi kalau nanti wudu ambil air, kalau misalkan tidak pakai keran, maka kita basuh, jangan dilepas, terus diputar. Itu nomor 3, yaitu membasuh tangan. Kemudian yang nomor 4, mengusap kepala. Mengusap ya, bukan membasuh. Jadi mengusap kepala cukup air sedikit ditaruh di rambut di sini. Dan ini bukan ujung rambut. Kalau perempuan kan rambutnya panjang. Jadi wudu ngambil air diusapkan ke ujung rambut, maka tidak sah. Harus yang rambut yang ada di kepala. Jadi kerudungnya dibuka sedikit, dimasukin tangannya, gitu ya. Jadi kalau beda sama tahallul kalau lagi haji sama umrah, itu kan tahallul kita boleh nyukur ujungnya saja. Kalau wudu itu harus rambut yang ada di kepala. Jadi kerudungnya diangkat sedikit dan diusap, cukup sedikit aja diusap, nggak usah banyak-banyak. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi harus dibasuh, Maliki harus dibasuh. Kemudian yang nomor 5, membasuh kaki sampai mata kaki. Mas Fadil, mata kaki mana? Mata kaki yang benjolan 2 itu mata kaki. Jadi Mas Fadil, Mas Yusdil, kalau wudu mata kaki harus yakin dibasuh. Kemudian yang terakhir adalah tartib. Tartib ini khusus mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Hanafi nggak usah tartib. Nah, pertanyaannya kalau lagi umroh atau haji, apalagi yang umroh hajinya sering bawa istri, itu biasanya kan kalau umroh haji istri kalau nggak dipegang tuh lepas mungkin ya, karena banyak orang. Nah, kita pegang istri, wudunya gimana? Batal dong. Kan kalau suami nggak boleh pakai kaos tangan ya, wudunya gimana? Maka ketika umroh haji kita boleh menggunakan mazhab Hanafi dengan syarat tidak talfik. Talfik itu kita nggak batal megang perempuan, tapi wudunya wudu Syafi'i. Jadi wudunya harus Hanafi biar tidak talfik. Namanya talfik. Talfik itu mencari yang mudah. Jadi kita kalau tidak batal megang istri, itu syaratnya pas wudu kepalanya dibasuh semua, dibasuh semua rambutnya. Jadi jangan diusap. Maka nanti kalau pas umrah haji istri dipegang pun tidak batal. Itu jadi nanti kalau ada yang umrah atau haji, gimana caranya? Ya sudah, wudunya pakai mazhab Hanafi, dan akhirnya yang membatalkan wudu itu bukan megang istri, karena bagi mazhab Hanafi yang batal wudu bukan megang perempuan, tapi bersetubuh. Jadi dalam artinya itu dia bersetubuh, itu baru batalin wudu itu menurut mazhab Hanafi. Kemudian atau yang biasanya suaminya kerja, misalkan saya pergi kerja, ini yang batalin. Kemudian yang batalin wudu. Yang batalin wudu ada 4. Yang batalin wudu ada 4. Saya tanya Mas Yusli sekali lagi, kalau lagi wudu kena tai ayam batal nggak? Batal? Enggak, ya tadi batal. Berarti kan batal. Kalau makan, Mas Fadil, batal nggak? Enggak, ya sih. Yang batalin wudu nomor 1 itu sesuatu yang keluar dari lubang depan dan belakang, meskipun itu benda keras. Misalkan Mas Farhan lagi main-main makan kelereng, ketelan, pas ternyata keluar, berarti tetap wajib wudu lagi, meskipun yang keluar bukan benda basah. Kemudian yang nomor 2 adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan. Nah, ini di sini syaratnya itu yang nomor pertama adalah harus laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki sama laki-laki tidak batal. Yang nomor 2 harus dengan telapak tangan. Yang kedua kulit dengan kulit. Jadi bersentuhan laki-laki dan perempuan. Yang nomor 2 adalah kulit dengan kulit. Jadi misalkan saya kerja nih, biasanya kan kalau kerja nyium kening istri, batal nggak? Batal. Gimana caranya biar nggak batal? Yang dicium kuku-kukunya kena rambut, batal nggak? Enggak, karena rambut bukan kulit. Atau kita nggak sengaja megang giginya istri, batal nggak? Batal nggak? Enggak, batal karena bukan kulit. Atau kukunya istri kita kepegang, batal nggak? Enggak, batal. Atau yang ketiga syaratnya itu bersentuhan kulit, bersentuhan laki-laki dengan wanita. Yang ketiga syaratnya adalah tidak ada pembatas. Jadi misal saya mau kerja, saya pengen nyium kening istri, kita kasih tisu, tidak
batal karena dibatasi dengan tisu. Jadi kan baiknya kan kalau orang Islam itu kan menjaga wudhu. Aduh, jaga wudhu nggak bisa ini. Kita orang Islam batal kalau kena istri ya. Maka gampang kalau mau kerja ya nanti kalau nyium istri nyium ubun-ubunnya atau dikasih pembatas dengan tisu. Atau ada di sini bapak-bapak tiap hari itu pengennya tiap saat itu pengennya ada imul wudhu. Wudhunya nggak batal dikit wudhu lagi. Maka pakai mazhab Hanafi tidak masalah. Jadi megang istri pun tidak batal. Syaratnya itu ketika membasuh kepala itu dibasuh bukan diusap. Itu. Kemudian syarat yang nomor 4 adalah bukan mahram. Tahu mahram? Misalkan Mas Yusril atau Mas Ian punya kakak Mbak Ica. Mas Yusril Mas Ian kalau pegang Mbak Ica batal tidak? Batal tidak? Enggak batal karena mahram. Nah, mahram dalam Islam itu ada 5. Ada 2, garis besarnya ada 2, mahram yang selamanya dan mahram yang sementara. Tapi yang sementara batalin wudu, tetap batalin wudu yang sementara. Jadi kita bahas sekarang yang selamanya. Nah, yang selamanya mahram itu yang pertama adalah karena dia satu nasab. Satu nasab itu satu turunan, ayah ibu atau kakek dan sebagainya. Nah, satu nasab, yang kedua adalah musyawarah karena sebab menikah. Yang nomor 3 karena satu susuan, sepersusuan. Jadi anak saya disusuin oleh istri orang lain. Nah, yang pertama nasab. Yang nasab itu pakainya kita ada 5. Yang satu anak ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek dan terus ke atas itu mahram. Kalaupun wudu tidak batal. Yang nomor 2 ke bawah, anak, cucu dan terus ke bawah itu tidak batal. Yang nomor 3 ke pinggir, 1 saudara atau saudari, kakak atau adik itu tidak batal. Terus misalkan kita punya adik banyak, kakak banyak, tidak batal. Nah, yang kakak adik di sini ada 1, kan di kita tuh ada kakak adik 1 bapak 1 ibu ya, adik kandung, kakak kandung. Ada yang adik seibu atau adik sekakak, kakak seibu atau kakak sebapak. Ya, ada juga yang adik atau kakak tiri. Nah, kalau adik tiri, kakak tiri batal tidak? Batal tidak, bapak-bapak? Hah? Adik tiri batal tidak? Kalau misalkan saya punya adik atau punya kakak dari seibu, jadi ibunya sama. Kemudian saya pegang kakak perempuan tersebut, tapi ibunya sama, batal tidak? Tidak. Kenapa? Karena seibu atau seayah. Misalkan ayah saya nikah lagi, terus dia punya anak, berarti saya punya adik atau kakak seayah, batal tidak? Tidak, karena seayah. Kalau adik tiri, kakak tiri, adik tiri itu misalkan saya nikah sama istri, punya anak Rezas. Kemudian istri saya meninggal. Kemudian saya nikah lagi sama perempuan tersebut punya anak perempuan sudah besar. Berarti Rezas sama perempuan tersebut, sama anak dari istri saya tersebut itu saudara tiri kan? Jadi saya nikah dengan perempuan tersebut sudah punya anak besar. Berarti Rezas kalau sudah besar, kalau kalau nempel kulitnya dengan kakak tirinya atau adik tirinya itu batal dan boleh nikah. Misalkan saya nikah dengan ibunya, Rezas nikah dengan anaknya, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu tiri, bukan seibu, bukan seayah dan seibu. Jadi tiri. Saya ketemu perempuan punya anak sudah besar, itu kan bukan anak saya kan? Tapi kalau saya sudah nikah sama si perempuan tersebut, maka nanti yang anaknya kalau sama saya itu mahram. Tidak batalin wudu asalkan saya ini pernah bersetubuh. Tapi kalau belum pernah, maka nanti saya sama si anak tersebut bukan mahram. Saya boleh nikahin. Misalkan saya mau nikah dengan ibunya yang meninggal, nggak jadi nikahan karena kasihan dengan anaknya sudah besar, saya nikahin anaknya, maka tidak apa asalkan belum bersetubuh. Kemudian tadi saudara, kemudian paman dan bibi. Paman dan bibi itu saudara ayah atau saudari
ayah ibu, paman dan bibi itu sampai sebanyak apapun saudara ayah dan ibu, saudari ayah dan ibu itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang terakhir adalah keponakan. Keponakan itu adalah anak dari saudara saya. Misalkan saya punya saudara 5, maka anaknya, misalkan dari 5 itu anaknya ada 100, maka saya kalau megang tangan anak itu tidak batal. Kemudian yang nomor 2, nasab karena satu susuan. Jadi satu susuan itu saya punya anak rejas, misalkan masih kecil, itu disusuin oleh ibu lain, bukan istri saya. Mungkin istri saya sakit, hanya tetangga itu udah saya susuin. Nah, kalau satu susuan itu ada syaratnya menjadi saudara, menjadi mahram. Syaratnya ada 3. Yang satu, bayi tersebut belum 2 tahun. Bayi tersebut belum 2 tahun. Jadi misalkan saya nikah sama istri saya nyusu, mahram nggak? Atau bapak, kan ada pertanyaan di TV lagi rame ya, kalau suami nyusu ke istrinya haram katanya gitu ya? Enggak, soalnya lebih dari 2 tahun, kecuali kalau suaminya ternyata masih di bawah 2 tahun. Misalkan anak baru setahun dinikahin, masih nyusu sama istrinya, ya jadi mahram. Jadi kalau ayahnya enggak mahram. Kemudian yang kedua, nyusunya itu 5 kali sampai kenyang. Jadi bukan 5 nempelan, bukan 5 kenyotan. Kalau 5 kenyotan masih hidungnya 1 kali. Jadi sampai kenyang dilepas, nyusu lagi sampai kenyang dilepas, terus sampai 5 kali. Berarti kalau cuma 4 kali satu mahram tidak. Kalau cuma 3 kali atau 4 kali tidak satu mahram. Harus yang nomor 1 di bawah 2 tahun. Yang nomor 2 adalah tadi harus 5 kali susuan sampai kenyang ya, satu susuan sampai kenyang sampai 5 kali. Dan yang nomor 3 ini syarat baru karena sekarang kan ada bank susu. Nah, yang ini adalah harus diambil ketika ibu tersebut masih hidup. Dan sekarang ada banyak bank susu kan di negara modern. Itu biasanya ibu-ibu tuh naruh susu di wadah, dimasukin kulkas dan itu dijual. Nah, itu hati-hati. Kalau sampai 5 kali sampai kenyang berarti kan kita satu mahram sama yang beli dari susu ibu tersebut. Nah, tapi di Indonesia sepertinya tidak ada ya. Itu yang satu susuan. Yang nomor 3 adalah yang selamanya mahram adalah karena nikah. Yang satu menantu, saya sama abah sama ibu, saya menantu, mertua, itu tidak batal. Kenapa? Karena saya nikah sama anak yang tidak batal menantu, mertua. Dan yang nomor 3 adalah yang tadi, saudara tiri atau ayah tiri atau ibu tiri. Itu yang sebab pernikahan. Kemudian ada lagi satu yang mahram itu tidak selamanya, sementara. Tapi yang ini tetap batalin wudu. Yang sementara itu adalah kayak saya nikah sama Mbak Is punya kakak Mbak Nila. Maka saya sama Mbak Nila tetap batalin wudu. Ketika megang Mbak Nila tetap harus wudu. Tapi saya tidak boleh nikahin Mbak Nila. Tidak boleh nikahin Mbak Nila. Wa antazmau bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dilarang menikahin perempuan yang adik kakak, haram hukumnya. Jadi kalau saya mau nikah lagi harus yang bukan adiknya atau kakaknya istri. Juga tidak boleh keponakan atau bibi istri, tidak boleh. Wa antazmau bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Itu yang mahramnya sementara. Jadi yang pertama tadi sesuatu yang keluar dari depan atau belakang. Yang kedua bersentuhan kulit dengan kulit. Kemudian yang bersentuhan kulit dengan kulit tadi yang pertama adalah harus laki-laki dan perempuan. Kemudian tidak ada pembatas. Kemudian harus bukan mahram, kulit dengan kulit. Dan yang terakhir adalah membangkitkan syahwat. Jadi misalkan rejas dipegang oleh Teh Nada atau Mbak Ica. Rejas kan belum balik kan? Berarti Mbak Ica atau Teh Nada megang rejas tidak batal. Atau saya megang anak kecil perempuan yang masih kecil di bawah 5 tahun, di bawah 7 tahun, berarti tidak batal. Syaratnya harus, ada yang bilang syaratnya balik, ada yang bilang syaratnya tamyiz. Tamyiz itu sudah paham, sudah suka laki-laki atau suka perempuan, tapi belum balik. Maka kita ambil pokoknya yang kira-kira sudah besar batal gitu aja ya. Jadi misalkan ada anak perempuan umur 14 tahun,
tapi belum head, itu tapi sudah tamis kan namanya, sudah tahu mana yang salah mana yang benar, sudah naksir anak cowok. Maka ketika saya megang anak perempuan yang 14 tahun tersebut berarti batal. Itu yang nomor 2, bersentuhan laki-laki dan perempuan ada 5 syarat. Kemudian yang nomor 3, menyentuh kemaluan dan lubang belakang. Jadi kemaluan, kalau yang laki-laki yang kemaluan itu dipegang batal. Kalau yang perempuan sekitar itunya aja dan lubang belakang itu batal. Dan di sini ada 3 syarat. Yang pertama, kemaluan orang manusia, bukan kemaluannya sapi misalnya. Jadi kalau kita mau sholat kita megang kemaluannya sapi tidak batal. Yang nomor 2 adalah dengan telapak tangan. Telapak tangan itu yang ini, yang ada di dalam. Yang ada di dalam. Berarti ini sama ini. Ini telapak tangan. Jadi kalau misalkan Rejas mau pipis di mobil, misalkan mau pipis turun berhenti dulu, saya punya wudu takut batal, maka saya capit gini, tidak batal. Kalau saya capit gini batal. Atau saya capit gini tidak batal. Jadi memegangnya itu dengan telapak tangan, dengan yang dalam. Kemudian yang terakhir yang dipegang tuh batang kemaluannya atau lubangnya. Ini kalau sekitarnya selangkangannya tidak batal. Kemudian yang terakhir adalah hilang akal, yaitu sebab tidur, sebab pingsan, sebab gila. Tapi kalau tidurnya duduk gini, bisa bersandar kayak Mas Fadil, sandar di tembok tidur, asalkan pantatnya nggak keangkat tidak batal. Jadi yang terakhir adalah hilang akal. Itu untuk fikihnya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang hikam yang ketiga. Hikam yang ketiga berbunyi, sawabikul himami la tahriku aswaril aqdari. Jadi keinginan yang sangat kuat dari kita, misalkan kita pengen jadi kiai, belajar terus, mondok terus sampai puluhan tahun, tapi ternyata tidak jadi kiai. Ada yang masuk tentara tapi malah jadi kiai. Ada yang preman malah jadi kiai. Sawabikul himami la tahriku aswaril aqdari. Jadi keinginan kita yang sangat kuat tidak mungkin bisa menembus benteng takdir. Nah, jadi kita tuh sudah digariskan, kita mau kaya, mau miskin sudah ada takdirnya. Mau jadi kiai, mau jadi dokter, mau jadi ustaz, mau jadi bos, itu sudah ada takdirnya. Sebelum kita bahas sawabikul himami la tahriku aswaril aqdari, kita akan bahas qada dan qadar. Qada dan qadar rukun berapa? Rukun berapa? Antuk minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Rukun ke-6. Nah, qada dan qadar, qada itu adalah keputusan Allah yang kita tidak ada campur tangan. Contohnya api panas, ada campur tangan kita nggak? Atau saya terlahir dari suku Sunda, saya tidak minta. Saya lahir dari ayah dan ibu petani, itu tidak ada campur tangan saya. Misalkan kalau ada campur tangan, misalkan dikasih pertanyaan, Jajang kamu mau lahir dari pengusaha atau petani? Nggak ada. Kita lahir ya lahir. Kita tahunya setelah lahir, oh ibu kita ternyata petani, ibu kita ternyata bos. Gitu. Jadi qada itu kita tidak ada campur tangan. Kemudian yang nomor 2 qadar. Qadar itu keputusan Allah, tapi kita dikasih pilihan. Dikasih pilihan. Contohnya ada anak gadis kuliah di luar kota, di Jogja, di Jakarta, di Malang. Pas pulang sama ayah ibunya dikasih mobil, dikasih ATM, pokoknya enak lah. Bahkan di sana tidak kos, punya rumah. Pas pulang ternyata gadis tersebut berbadan 2, dimarahin kan sama ayah ibunya. Ya Allah, kamu tuh saya kasih mobil, saya kuliahin kok malah pulang-pulang berbadan 2. Bilangnya ini sudah qadar Allah. Nah, berarti namanya mengkambing hitamkan qadar, ya kan? Yaudah kalau gitu gini aja, kita kasih api, kita suruh tangan kamu pegang api, gitu aja, mau gak dia? Ya kan? Gitu. Jadi qadar itu ada campur tangan kita, ada pilihan kita. Kita dikasih fasilitas sama orang tua, maka jangan disia-siakan. Dikasih mobil, dikasih motor, malah keluyuran malam. Akhirnya kenal yang nggak betul-betul. Akhirnya kita kebujuk. Kecuali kalau kita sudah menjaga diri, ternyata nauzubillah diperkosa. Berarti itu namanya sudah takdir
Allah. Kita tidak ada pilihan di sana. Kita sudah menjaga diri. Atau misalkan kita ke Jakarta, ternyata dirampok. Istri kita misalkan ditembak, anak kita misalkan meninggal, itu namanya takdir. Kita tidak ada campur tangan. Kita sudah berusaha tapi tetap terjadi. Nah, kenapa ada qada dan qadar? Ada qada dan qadar itu agar kita tidak putus asa dan tidak sombong. Contohnya di sini ada orang yang bos saking kayanya punya jet pribadi, jet punya sendiri, kapal, pesawat punya sendiri. Dia sombong, sama tetangga menghina, sama masjid gak mau infak. Ini hasil usaha saya, ngapain saya kasih buat bangun masjid ini jadi payah saya. Jadi dia sombong, padahal kekayaan itu sudah ditakdirkan sama Allah, dan dengan kekayaan tersebut harusnya dia masuk surga. Ada lagi orang yang usaha terus, ternyata bangkrut lagi, usaha lagi bangkrut lagi, usaha lagi bangkrut lagi, agak kaya. Dia bilang, ini kenapa gitu, saya usaha kok gagal terus, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah bangun malam, tapi kok miskin terus. Itu namanya sudah takdir. Barangkali karena miskin kita menjadi ahli surga. Kalau kaya mungkin kita kayak Salabah atau sama kayak Korun, dikasih kaya malah masuk neraka. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Jadi Allah menciptakan kita liyabluwakum, untuk menguji ayyukum ahsanu 'amala, siapa yang amal ibadahnya itu lebih hebat, lebih tinggi. Maka dengan kekayaan kita jadikan untuk masuk surga. Dengan miskinnya kita jadikan untuk masuk surga. Dengan bodohnya kita harus masuk surga. Dengan pintarnya kita harus masuk surga. Jadi masuk surga itu pilihan. Kenapa? Karena Allah sudah turunkan Rasul, sudah turunkan Al-Quran, sudah jelas jalan surga, jelas jalan neraka, jelas. Kita dikasih pilih. Dalam kitabnya Syekh Ramadan Al-Buti yang meninggal di bom orang Syria itu, Syekh besar lulusan Al-Azhar, dia bikin buku namanya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Jadi manusia itu antara diperjalankan dan antara dikasih pilihan. Musayyar itu kayak misalkan mau yang boleh terserah dalamnya, dan antara dikasih pilihan. Jadi manusia seperti itu. Kita tuh dikasih jalan surga yang salat wajib, jalan surga yang puasa Ramadan, jalan surga yang zakat, jalan surga yang haji. Punya uang banyak gak mau haji, na'udzubillah, berarti dia gak mau masuk surga. Itu Allah sudah kasih pilihan. Kamu sudah dikasih uang banyak, kecuali kalau nggak dikasih, kita nggak punya uang, maka ya gimana lagi kita nggak bisa haji. Karena haji itu ini istawa ilaihi sabila. Atau sudah tua, pengen haji tapi sudah tua, maka boleh diwakilkan. Nah, terus yang kedua, kita sudah tahu bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas kita itu untuk ibadah. Tugasnya untuk ibadah. Nah, karena tugas kita untuk ibadah, harusnya kita jadikan harta, jadikan jabatan, jadikan kekayaan itu untuk mencapai ibadah, untuk agar ibadah itu nyaman, bukan ibadah itu mengganggu. Misalkan kita lagi buka warung, lagi rame-ramenya, udah ada guru, udah mau asar, maka kita izin dulu, kita mau salat dulu. Jadi jangan dijadikan warung itu malah diganggu oleh ibadah, tapi jadikan warung itu untuk membuat ibadah nyaman. Dan uniknya manusia kan kemarin saya sudah bahas, tugasnya itu yang pertama adalah ibadah. Kemudian manusia kan ada dua kedudukan, yaitu ada yang harus kerja, ada yang tanpa kerja uang sudah ada. Nah, uniknya manusia itu punya cita-cita, punya keinginan. Kalau kambing, ular itu tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita. Tapi kalau kita punya keinginan, punya cita-cita. Kalau kita punya keinginan, biasanya itu kita akan barengi dengan usaha. Dan setelah usaha kita barengi dengan doa. Banyak mungkin di sini anak-anak kecil. Mas Fadil, cita-cita jadi apa? Supir bus. Mas Husni cita-cita jadi apa? Jadi kiai. Mas Iza jadi arsitek.
hebat ya, cita-cita Mas Iza sama Mas Yusri hebat. Cita-cita harus tinggi. Kenapa? Karena ketika kita menginginkan sesuatu, berarti Allah ingin menempatkan kita di sana. Secara tidak langsung seperti itu. Kita cita-cita jadi kiai, cita-cita jadi arsitek, tapi nggak mau belajar, nggak mau yang kiai, nggak mau mondok pesantren. Kira-kira jadi kiai nggak? Nggak akan jadi kiai. Cita-cita jadi arsitek, nggak mau belajar, jadi nggak bakal jadi. Cita-cita masuk surga, nggak mau salat, nggak mau puasa, masuk surga nggak bakal masuk surga. Contohnya orang lapar kalau pengen kenyang ya harus makan. Orang lapar pengen kenyang nggak mau makan, kenyang nggak? Enggak. Jadi di sini adik-adik yang pengen jadi kiai, pengen jadi arsitek, pengen jadi atlet ya harus belajar. Ini mah yang pengen jadi kiai dipondokin, setelah mondok baru sehari minta pulang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita pengen jadi dokter, jadi arsitek, disekolahin, nggak mau sekolah, maka nggak akan bisa. Harus ada pengorbanan. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga dia melakukan pengorbanan. Pengorbanannya apa? Ya belajar. Pengorbanannya pengen jadi kiai yang mondok jauh dari orang tua. Jadi kalau Mas Yusuf pengen jadi kiai ya harus mondok, harus bisa sama ayah ibu. Minimal ya setahun ketemuan cuma 2 kali. Itu harus berkorban. Kalau nggak berkorban nggak bakal jadi. Kalau kita pengen kiai, pengen jadi arsitek, nggak mau belajar, nggak mau mondok, pengennya doang, itu namanya khayalan atau mimpi. Dan hati-hati, jauhi khayalan ya. Keinginan doang, pengen doang, tapi kita nggak mau usaha, hati-hati. Fa innalau tufatahu amalu syaiton. Jadi orang yang sukanya menghayal itu hati-hati. Itu pintu setan. Setan masuk di sana. Celakanya untuk masalah cita-cita, kita kan semua pasti punya cita-cita. Bahkan setiap hari keluar rumah pun ada tujuan. Pernah nggak kita keluar rumah nggak ada tujuan? Kita pasti ada tujuan keluar rumah, entah jagongan, entah ke masjid, entah ke pasar. Dan uniknya manusia itu ada cita-cita. Dan cita-cita kita rata-rata cita-citanya apa? Arsitek. Cita-citanya jadi kaya, jadi bos. Kita tuh lupa. Dalam Al-Quran dikatakan, Inna akramakum 'indallahi orang yang terhebat itu adalah orang yang paling takwa. Harusnya cita-cita kita itu yang paling takwa. Kenapa? Karena tujuan hidup itu ibadah. Tujuan hidup bukan nyari uang. Karena tujuan hidup bukan nyari uang, berarti cita-citanya harus menjadi paling takwa. Jadi harusnya arsitek, kiai, dokter, apalagi supir bus itu dijadikan wasilah, dijadikan perantara, dijadikan senjata agar kita bisa meraih derajat paling takwa. Bahkan dalam hadis dikatakan 7 orang yang masuk surga itu yang pertama tuh bukan kiai, tapi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Makanya di sini adik-adik kalau bisa jadi presiden, jadi gubernur. Karena Islam kalau presidennya jahat, kalau gubernurnya jahat hancur. Jadi cita-cita itu tetap kita cita-cita adalah menjadi orang yang takwa, jangan arsitek, jangan kiai. Kalau cita-cita jadi kiai, mungkin setelah jadi kiai malah dijadikan saya jadi kiai biar kalau ceramah sekali ceramah 10 juta misalnya. Atau punya santri banyak nanti dikasih bayaran mahal, jangan. Jadi cita-cita tetap menjadi orang yang paling takwa. Caranya dengan apa? Dengan jadi kiai. Ketika jadi kiai ngajar ikhlas. Ngajar santri, ngajar ceramah di masjid ikhlas. Ngajar anak-anak kamu harus ikhlas. Yang jadi arsitek, ketika sudah jadi arsitek maka kita bangunkan masjid. Arsitek biasanya kaya, kita bangunkan gratis, nggak usah dibayar, malah dari kita semua. Kayak di Mesir kemarin sholat arsitek, karena dia orang hebat, akhirnya kafana yang tadinya kumuh menjadi luar biasa. Azhar masuk. Jadi Mas Ihja nanti jadi arsitek, di sini ada masjid satu, nanti di desa lain yang belum ada masjid dibangunkan masjid. Atau Mas Yusri dari kiai, biasanya kiai kan uangnya sedikit, Mas Ihja yang bangunin pondok. Luar biasa, ada kerjasama di sini. Bahkan Imam Syafi'i dikatakan, Imam Syafi'i itu dulu pas pondok yang dia ini temannya punya ayahnya kaya, dan melihat Syafi'i itu hebat, dan Imam Syafi'i bisa lulus, bisa keren seperti itu, yang biayain adalah temannya. Jadi
orang kaya itu enak. Orang kaya itu bisa bangunin masjid, bisa ngasih siswa. Gitu ya. Saya kemarin pernah bahas orang kaya itu enak, amalnya banyak. Tapi orang miskin pun jangan sedih karena bisa menyalip pahala orang kaya. Kenapa? Kemarin pernah saya jelaskan. Yang penting kita membantu itu Pak. Ketika orang tersebut membutuhkan, misalkan kita punya uang 500.000, tetangga sakit parah nggak punya uang, kita kasihkan 500.000. Kita uang 500.000 kan punya uang segitu-gitunya kan, tapi kita rela mengasihkan uang 500.000 demi kepentingan orang lain. Maka itu pahalanya luar biasa karena kita ingin, kita cinta, kita membutuhkan, tapi kita korbankan. Beda sama orang kaya, uangnya 1 miliar, sedekah 500.000 itu belum selevel orang miskin yang uangnya cuma 500.000 dan sedekahnya 500.000. Kemudian setelah kita punya cita-cita dan kita berusaha, tidak boleh cita-citanya doang, nggak berusaha, harus belajar. Maka biasanya orang yang punya cita-cita itu dia berdoa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pernah berdoa? Sering. Biasanya yang kita doakan apa? Yang kita inginkan apa? Anak sukses, apalagi usaha suami sukses, kerja suami sukses, diterima PNS gitu ya. Biasanya yang kita doakan tuh urusan dunia biasanya, tapi semoga yang di sini tidak. Biasanya kita berdoa tuh kalau kita pengen banget jadi PNS, akhirnya baru berdoa. Kalau dulu belum daftar PNS gak pernah berdoa. Atau berdoa tuh biasanya kalau kepepet usaha bangkrut baru berdoa. Dulu pas sukses gak pernah berdoa. Maka jangan, karena doa itu wajib. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang gak pernah berdoa itu sombong. Doa mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Jadi tanpa doa orang itu dipertanyakan, dia sama Allah itu belum ada ikatan. Jadi orang berdoa itu harusnya dia tuh berdoa tuh karena merasa lemah. Saya pengen jadi arsitek, saya pengen jadi kiai, tapi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan untuk saya jadi arsitek, untuk saya jadi dokter, saya jadi kiai, kecuali karena pertolongan Allah. Maka karena itu kita berdoa terus. Dan seperti saya sering ulang-ulang, berdoa itu seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang diminta pertama adalah urusan ibadah. Apapun yang ada dalam Quran, kalau kita lihat semua doanya Nabi Ibrahim itu ibadah dulu. Rabbana liyuqimus shalah, ibadah dulu, baru dia minta sukses. Ya Allah, semoga anak saya bisa salat dan semoga diberikan rezeki yang banyak, la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang yang pandai bersyukur. Jadi ibu bapak silakan minta mobil, silakan minta jabatan, silakan minta uang yang banyak, silakan minta anak sukses jadi arsitek, jadi kiai, jadi dokter, silakan. Tapi ujungnya ditambahin agar anak saya nanti menjadi anak yang saleh, yang pandai bersyukur. Percuma kaya tapi nggak pernah infak, nggak pernah sedekah. Percuma pintar jadi pejabat tapi malah merugikan rakyat. Jadi kalau berdoa hati-hati, ditambahin seperti Nabi Ibrahim. Jadi diawali dengan zikir, kemudian kita kasih tujuan kita dan diakhiri dengan zikir lagi. Kemudian yang dalam doa juga yang sering saya katakan ketika kita berdoa, jangan pernah dalam berdoa itu menginginkan sesuatu dan ketika keinginan tersebut tidak dikabulkan kita putus asa. Jangan pernah. Misalkan kita pengen usaha suami sukses, ternyata bangkrut, naudzubillah. Pengen anak keterima di sekolah favorit, ternyata gagal terus. Pengen anak keterima kedokteran atau arsitek di universitas ternama, ternyata gagal terus. Maka kita harus optimis, harus bahagia. Kenapa? Karena Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kita membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut itu sangat bagus buat kita. Mungkin suami kita dikasih bangkrut, kalau nanti kaya malah sombongnya luar biasa. Mungkin anak kita nggak diterima-terima di fakultas hebat, di fakultas biasa diterima. Mungkin biar anak kita nggak sombong. Karena aslinya ajaran Islam itu kita menghindari sombong dan putus asa. Makanya ada kodok-kodok agar ketika kita sukses tidak sombong, ketika kita tidak sukses tidak putus asa. Kemudian hikmah daripada
iman pada qada dan qadar adalah kesimpulannya adalah 3. Yang pertama agar kita tuh tenang. Kita misalkan mungkin di sini ada orang yang dari kecil itu mondok, bahkan sampai ke Mesir. Tapi ternyata pas pulang nggak jadi ustadz, nggak jadi kiai, malah jadi bos travel. Ada lagi tuh teman-teman saya banyak. Ternyata pas pulang jadi bos travel. Ada juga yang masuk ke tentara, yang kuliahnya tentara atau kuliahnya kedokteran atau arsitek, ternyata jadi kiai. Ada. Contohnya Agim, ya. Agim tentara tapi jadi kiai. Apapun yang Allah tempatkan, la tahriku, apapun yang kita inginkan, la tahriku aswaril aqdari. Kita inginnya jadi kiai, kalau takdir Allah ternyata kita jadi bos, berarti tetap jadi bos meskipun kita sudah usaha. Meskipun kita sudah usaha, sudah mudah dan sebagainya, tapi tetap kita tidak akan bisa menyalahi takdir. Makanya ketika kita ditakdirkan miskin, jangan sedih, jangan putus asa. Ketika ditakdirkan bangkrut, jangan sedih, jangan putus asa. Yang jelas surga, kita pasti masuk surga asalkan kita yakin. Karena tujuan hidup itu surga. Tujuan hidup itu ridha Allah. Makanya diturunkan Nabi Muhammad, maka diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad dan Al-Quran itu petunjuk untuk kaya atau untuk surga? Untuk kaya? Untuk surga. Al-Quran dan Nabi Muhammad diturunkan agar kita pintar atau agar kita berbudi baik, agar kita berakhlak mulia. Dan kesimpulan yang terakhir adalah dalam Al-Quran dikatakan, dalam hadis dikatakan la yarudul qawla illa doa. Jadi qada Allah, ada hadis berkatakan tidak bisa diganti kecuali dengan doa. Ini ada hilaf, ada yang berkata ketika kita berdoa yang memang aslinya tuh kita berdoa karena Allah sudah takdirkan seperti itu. Misalkan Mas Yusir pengen jadi kiai, akhirnya doanya pengen jadi kiai dan ternyata jadi kiai. Berarti kan doa kita tuh memang sudah Allah inginkan agar kita berdoa jadi kiai, cita-cita ke sana. Tapi ada juga orang yang pengennya jadi kiai, misalkan ibu pengen anaknya jadi kiai, ternyata pas pulang anaknya nggak jadi kiai, malah jadi petani misalkan, atau malah jadi guru sekolah misalkan. Maka ketika anak seperti itu, berarti memang seperti tadi takdir Allah tidak bisa kita runtuhkan. Nah, la yarudul qawla illa doa, ada yang berkatakan mungkin kita tuh tadinya takdirnya anak kita neraka, mungkin. Nah, kalau takdir neraka surga itu bisa kita rubah. Misalkan di sini ibu atau bapak punya anak, nauzubillah nakal luar biasa, sukanya judi, sukanya minum arak, nggak mau sekolah, nauzubillah. Tapi itu bisa dirubah. Anak kita yang tadinya nakal bisa dirubah dengan doa. Buktinya apa? Zaman dahulu saya pernah menyampaikan kisahnya Nabi Khidir dengan Musa. Waktu itu kan Musa kan ditanya sama Allah, wahai Musa, siapakah yang paling pandai di dunia? Nabi Musa berkata, saya. Akhirnya mereka juga bilang, yang paling pandai bukan kamu, tapi ada orang yang paling pandai yang tempatnya adalah fi majma'il bahraini, di tempat bertemunya antara dua laut. Jadi di Mesir itu ada sungai, ada laut, dia tuh menyambung bersatu, bertemu tapi terpisah. Jadi kan dalam Al-Quran kan ada. Jadi laut sama air sungai itu tidak bisa nyampur kan? Kayak apa? Kayak minyak dengan air nggak bisa nyampur. Nah, di Mesir ada. Nah, di sanalah malaikat, di sanalah Nabi Khidir ada. Kemudian Musa akhirnya sama temannya Yusha bin Nun, dia tuh pergi mencari Nabi Khidir karena Nabi Musa ingin belajar dari Khidir. Kemudian malaikat Jibril berkata, Musa, kamu harus bawa ikan di dalam keranjang. Jadi kalau ikannya lompat, kalau ikannya pergi, berarti di sanalah kamu bisa menemukan Nabi Khidir. Kemudian dibawalah ikan mati bukan ikan hidup, dibawa di keranjang, dibawa sama muridnya Yusha. Dalam perjalanan ketika mereka istirahat, ikannya tuh tiba-tiba loncat hidup masuk ke laut. Nah, Yusha itu nggak tahu kan, dia tetap aja bawa keranjangnya sampai jauh gitu. Setelah jauh istirahat lagi, Musa nanya, Yusha, di mana ikannya? Ikannya sudah jalan di sana. Akhirnya mereka balik lagi ke tempat yang pertama istirahat, dan ketika balik lagi bertemulah dengan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa ingin belajar sama Nabi Khidir, ya hamba Allah, saya ingin belajar dari kamu karena saya mendapatkan firman, mendapatkan ilham, mendapatkan tugas agar belajar dari kamu, kata Musa. Kemudian belajar dari Khidir. Khidir ngasih 3 syarat. Syaratnya itu adalah apapun yang saya lakukan
kamu tidak boleh nanya. Apapun yang dilakukan tidak boleh nanya. Akhirnya Nabi Khidir sama Nabi Musa pergi. Setelah pergi dia melewati laut, ada laut. Akhirnya naik perahu. Ketika naik perahu, ternyata orang yang punya perahu itu menggratiskan. Sudah Khidir nggak usah bayar karena dia tahu Nabi Khidir adalah orang soleh, gratis. Setelah tukang perahunya pergi, ternyata perahu tersebut dibolongin. Wah, Nabi Musa kan cepat marah, cepat ngomong. Ya Khidir, ini perahu orang kita sudah dikasih tumpangan kok dibolongin. Nah, akhirnya Nabi Khidir bilang, bukankah syarat kamu ikut saya itu tidak boleh nanya? Nah, satu kan. Kemudian jalan lagi sampai di pedesaan. Pedesaan tersebut pelit, misalkan gondang manis semuanya pelit. Nabi Khidir sama Nabi Musa tuh pengen istirahat, tapi nggak ada yang ngasih. Mau istirahat di rumah saya tolak. Istirahat di rumah Iza tolak. Semuanya nolak, nggak mau ngasih tempat tinggal. Akhirnya Nabi Musa bilang, ini penduduk bakhil ini, harus kita apakan ini gitu ya. Nabi Khidir malah menuju suatu tempat tersebut tuh sudah ada bangunan tapi sudah hancur. Itu dibangun sama Nabi Khidir, dijadikan rumah bagus, dan habis itu ditinggalin. Nabi Musa nanya, ya Khidir, kamu membangun rumah, kamu ini rumahnya orang desanya orang-orang pelit, kamu bangun rumah pakai duit sendiri, malah nggak minta gaji. Kamu ditaruh di mana otakmu gitu ya? Nabi Khidir bilang, ya Musa, bukankah saya sudah bilang kalau mengikut saya tidak boleh nanya? Berarti dua hal. Yang terakhir, ketika Nabi Musa sama Khidir nyampe di taman kanak-kanak, ada anak-anak lagi main. Ternyata ada satu anak lagi tertidur di bawah pohon, dibunuh sama Nabi Khidir. Nabi Musa marah lagi, ya Khidir, ini anak gak punya dosa, gak punya apa, kamu bunuh. Akhirnya Nabi Khidir berkata, sudahlah Musa, kamu tidak cocok belajar sama saya. Adapun saya membunuh anak ini karena orang tuanya solih. Kalau anak ini besar, takdirnya berkata dia ahli neraka. Bukan ahli neraka lagi, dia membawa orang lain masuk neraka. Berarti kan orang tuanya sedih. Nah, berkat doa orang tuanya yang dulu soleh, akhirnya anak tersebut diganti sama Allah. Yang tadinya harusnya neraka, dibunuh sama Khidir, masih kecil. Kalau orang masih kecil dibunuh, masuk surga atau neraka? Masuk surga. Adapun yang kedua, bangun rumah yang tadinya sudah hancur dijadikan bagus. Ternyata rumah tersebut adalah dulunya itu adalah rumah anak yatim. Orang tuanya sudah meninggal, anak yatim piatu, gak punya ayah, gak punya ibu, dan rumahnya pun sudah hancur. Dibangun sama Nabi Khidir. Kenapa? Kalau sudah jadi rumah kan itu tanah itu tidak bakal diakui orang lain kan, karena sudah jadi rumah. Tapi kalau hancur, mungkin suatu saat itu diklaim oleh orang lain, diakui orang lain. Makanya dibangun karena sama Khidir, dijadikan rumah agar orang lain tidak ngaku-ngaku ini rumahnya anak yatim. Dan ternyata di dalamnya terdapat harta yang sangat banyak. Ada emas, ada permata, harta banyak meninggalan orang tuanya. Kenapa? Karena dulu orang tuanya soleh. Jadi kalau kita soleh, insya Allah kalau anak kita nakal, misalnya suami bangkrut, terus kita doa. Terus kita berdoa, insya Allah kalau Allah menginginkan, insya Allah ayakula lahu kun fayakun. Mungkin yang tadinya nakal tiba-tiba jadi soleh, yang tadinya bangkrut tiba-tiba sukses. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.